bagaimana tanggapan atau hukum tentang tebus murah menurut Ustadz? Gimana Ustadz? Konsep tebus murah yang ada itu rata-rata adalah masuk dalam kategori jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang kemudian memperbolehkan, ada yang kemudian tidak memperbolehkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kawan-kawan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita bertemu lagi dalam program BBM Bincang-Bincang Muamalah bersama Ustadz Abu Nafi, yang mana alhamdulillah Ustadz kita sudah berada di hadapan kita. Assalamualaikum Ustadz. Dan juga kita kali ini ditemani oleh teman kita yang biasa menemani, yaitu Indra. Assalamualaikum Indra. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan membahas muamalah, yaitu membahas pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah masuk. Ada pertanyaan ini Ustadz, bagaimana tanggapan atau hukum tentang tebus murah menurut Ustadz? Gimana Ustadz? Saya sendiri sih nggak tahu sih tebus murah itu apa. Tapi ya karena ini ada pertanyaan, ya monggo Ustadz. Secara umum begini, ada beberapa yang perlu didudukkan. Yang pertama adalah konsep tebus murah yang ada itu rata-rata adalah masuk dalam kategori jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang kemudian memperbolehkan, ada yang kemudian tidak memperbolehkan. Yang tidak memperbolehkan itu dengan alasan memasukkan jual beli bersyarat itu seperti bai'ataini fi bai'atin atau safqataini fi safqatin, dua transaksi dalam satu jual beli. Sedangkan mereka yang membolehkan beranggapan bahwa ta'liq di dalam jual beli atau mensyaratkan di dalam jual beli selama itu diiringi dengan keridhaan antara penjual dan pembeli tidak ada masalah. Artinya ta'liq itu diperbolehkan. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk didudukkan dan dipahami masing-masing. Yang pertama adalah bagi yang berpendapat bahwa ini masuk dalam kategori bai'ataini fi bai'atin atau safqataini fi safqatin tadi, itu beranggapan bahwa itu seperti ada dua transaksi di dalam satu jual beli. Ya. Sebenarnya ini tidak sepenuhnya salah pendapatnya ketika memang kita fokus tujuannya adalah untuk membeli barang yang promo tebus murah tadi, dan kita sebenarnya tidak membutuhkan barang yang lain, tapi untuk mendapatkan nilai itu akhirnya kemudian kita harus membeli barang yang lain. Itu akhirnya masuk dalam kategori bai'atain fi bai'atin. Tapi kalau kemudian kita memang tidak ada niat membeli tebus murah tadi, kita memang beli seperti biasa, kemudian sampai nilai tertentu, ternyata kemudian nilai yang kita beli tadi itu sudah layak untuk tebus murah, kemudian ditawari tebus murah. Kalau memang kita butuh, kita beli. Kalau nggak kita butuh, nggak kita beli, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Itu ta'liq yang diperbolehkan tadi itu. Adapun kalau kemudian sengaja untuk mengejar tebus murahnya tadi itu dengan membeli barang yang tidak kita butuhkan, bisa masuk dalam kategori israf, yang itu juga bagian dari yang dilarang. Israf itu maksudnya berlebih-lebihan, akhirnya kita boros, ya kan? Yeah. Yang kedua bisa masuk dalam kategori bai'ataini fi bai'atin tadi itu. Yang ketiga akhirnya masuk dalam kategori gharar juga, karena akhirnya kita ini mau membeli ini atau membeli itu gitu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk didudukkan gitu ya. Artinya sebenarnya dua pendapat ini masing-masing tidak salah ketika kemudian posisinya seperti tadi, tergantung si pembeli tadi itu ketika kemudian dia mau membeli itu sebenarnya jadi tujuannya itu beli apa gitu. Kalau memang dia membeli kebutuhan yang memang dia butuhkan, kemudian ternyata nominalnya mencapai kelayakan untuk mendapatkan promo tebus murah tadi, kemudian dia memang butuh barang itu, ya silahkan saja, tidak ada masalah. Itu
masuk dalam kategori taklid yang kemudian diperbolehkan. Apalagi memang promonya dipasang besar, tebus murah, cukup tebus 5.000 atau cukup tebus 10.000 bisa dapat ini itu dan sebagainya, yang harga asalnya lebih dari itu dengan persyaratan pembelian sekian ribu dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak ada masalah ketika posisi seperti tadi. Tapi kalau posisinya dia butuh barang yang ditebus murah tadi, cuman dia akhirnya harus membeli barang yang lain yang senilai tertentu untuk bisa mendapatkan barang tebus murah tadi, nah itu yang kemudian jadi masalah. Jadi kembali kepada si pembeli tadi, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tadi, intinya adalah kembali kepada si pembeli tadi itu sebenarnya memang ingin membeli barang yang tebus murah saja atau butuh barang yang lain juga. Ini yang kemudian penting untuk didudukkan. Kalau memang dia memang membeli kebutuhan biasa sampai nilai tertentu yang kemudian layak tebus murah, kemudian ditebus murah, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia sebenarnya butuh hanya barang yang tebus murah itu saja, karena pengen dapat promo itu akhirnya dia membeli barang yang lain yang asalnya dia tidak ingin beli, nah itu masuknya bisa masuk keterpaksaan dalam jual beli, akhirnya bisa masuk gharar juga, bisa masuk bayatin fi bayatin. Ya, akhirnya itu menjadi bermasalah secara syar'i. Kalau kayak gini, Ustaz, misalnya kita belanja online ya, belanja online itu pas sudah kumpul, ternyata kurang sedikit gitu untuk supaya dapat gratis ongkir. Misalnya gratis ongkirnya harus 100.000 gitu kan. Sedangkan kita belanja itu nominalnya 99.500, kurang 500 perak. Kita cari barang nggak ada 500 perak, ada yang 2.000 masukin misalnya. Itu boleh nggak, Ustaz?